Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, nama Raihan Aulia Rahmat dan Aditya Miko Firmansyah, lalu Anugrah Rizky Pratama. Kami akan mempresentasikan tentang akhlak sosial. Pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa banyak pertimbangan atau pemikiran. Dan akhlak sosial Islami adalah suatu perilaku atau suatu perangkai yang baik dalam pandangan Islam, baik akhlak kepada Allah SWT maupun akhlak kepada manusia. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia memiliki rasa saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain, sehingga mereka pun saling berinteraksi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun beberapa akhlak sosial Islami sebagai berikut. Yang pertama, saling menyayangi, dan yang kedua beramal soleh, ketiga saling menghormati, keempat berlaku adil, dan kelima menjaga persaudaraan, keenam berani membela kebenaran, tujuh tolong menolong, dan delapan musyawarah. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing, dengan memelihara dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, seperti yang dinyatakan pada surat Al-Hujurat ayat 10. Next. Dalam bertetangga dengan yang berlain, agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Dan dalam hubungan sosial yang lebih luas, setiap orang baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah, warga dan jamiah organisasi, haruslah menunjukkan sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, menghormati kebiasaan orang lain. Yang B, masyarakat dambaan Islam. Masyarakat dambaan Islam adalah masyarakat dengan semangat Islam sebagai penyatunya. Masyarakat Islam mempunyai sebutan khusus yaitu umat. Masyarakat dambaan Islam merupakan masyarakat yang memiliki semangat Islam dan membentuk tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tatanan tersebut yang dimaksud yaitu minimal kesendian, tauhidullah, ukhuwah Islamiyah, dan persamaan dan kesekawanan, serta musyawarah dan tasamuh, jihad dan amal soleh. Yang keenam yaitu istiqomah. Yang C, toleransi inter dan antar umat beragama. Toleransi berasal dari kata toleran yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada, serta menurut istilah terminologi, jadi toleransi beragama adalah sikap sabar yang menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah makhluk agama lain. Toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam berasal dari ayat Al-Quran, berarti tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi mengalah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Toleransi inter sesama muslim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Toleransi antar umat beragama. Toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan ibadah masing-masing tanpa adanya paksaan dan tekanan baik untuk beribadah maupun tidak beribadah dari satu pihak ke pihak lain. Contoh toleransi dalam kehidupan di masyarakat antara lain yaitu adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan.
Yang C, prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah adalah ekonomi Islam, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Adapun prinsip-prinsip Islam sebagai berikut, yaitu berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Dan yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Dan yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Dan yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaan direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang E, pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Pandangan Islam terhadap kemiskinan adalah suatu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Bahkan Islam memandang kemiskinan merupakan suatu ancaman dari setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan menjanjikan atau menakuti kamu dengan kemiskinan. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-maskanat, kemiskinan, al-faqr, kefakiran, al-alaid, al-a'dad, mengalami kekurangan, al-baksya, kesulitan hidup, al-imlaq, kekurangan harta, dan al-sail, permintaan, al-ma'ruf, tidak berdaya, al-qani, kekurangan dan diam, al-mutar, yang perlu dibantu, dan al-do'if, temak. Ke-10 kosakata di atas menyadarkan pada suatu arti atau makna, yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Cara Islam mengatasi kemiskinan yang itu mendorong perkembangannya industri kecil dan mikro (IKM) oleh pemerintah. 2. Dengan tindakan-tindakan esensial yang dapat memberdayakan para pelaku IKM. 3. Pengaktifan zakat secara maksimal. Dan yang 4. Mobilisasi tabungan, yaitu dengan mudharabah dan musyarakah melalui lembaga-lembaga perekonomian umat maupun lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, memberikan bantuan sosial oleh pemerintah secara merata dan tepat. Pandangan Islam terhadap kebodohan. Bodoh di sini tidak dapat memahami agama Islam bukan karena IQ rendah, namun karena seseorang tidak mau menggali ilmu agama yang dapat menguatkan imannya. Bisa juga karena belum sampainya hidayah Allah kepadanya. Uwais Al-Qarni mengatakan ada 2 kebodohan dalam agama. 1. Bodoh batin, yaitu kebodohan seseorang dalam meyakini sesuatu dan diyakininya karena dia benar-benar tidak tahu. Dan yang kedua, bodoh murakab, yaitu kebodohan seseorang dalam meyakini sesuatu yang diyakininya dan dia benar-benar meyakini kebenarannya itu sehingga sangat sulit diluruskan. Solusi Islam mengatasi kebodohan. Ada beberapa yang bisa dilakukan ketika kita ingin menghindari atau ingin menyembuhkan kebodohan dalam diri, yakni dengan menuntut ilmu dan banyak bertanya. Dan yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Yang ketiga, pandangan Islam tentang pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhi kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan kemiskinan akan mendekat kepada kekufuran. Menurut Qardawi, pengangguran dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pengangguran jabariyah terpaksa, pengangguran khiyariyah memilih menganggur. Solusi untuk menekan angka pengangguran yaitu menyediakan lapangan kerja, menyediakan layanan pendidikan, memberikan pelatihan masyarakat. Penutup, kesimpulannya adalah manusia sejak lahir membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, manusia perlu
bersosialisasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, sebuah masyarakat adalah nilai individu yang berinteraksi secara terus-menerus, yang memiliki satu pemikiran, suatu perasaan, dan di bawah aturan yang sama, sehingga di antara kita semua terjalin hubungan yang humoris.